Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin allazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah surau Ittihad salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk melaksanakan ubudiyah kita, khususnya selama bulan Ramadan ini. Allah berikan kesempatan selalu untuk melaksanakan berbagai aktivitas ibadah. Siang kita berpuasa di bulan Ramadan ini, lalu malam kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan qiyam Ramadan, yaitu menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Maka ini adalah nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ndak sadonyo urang dapat bisa melaksanakan seperti apa yang kita laksanakan ini. Kemudian setelah itu kita berselawat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak firman Allah sesuai dengan tema yang diberikan oleh pengurus untuk tausiah kita pada pagi hari ini, yaitu evaluasi ibadah mempertahankan semangat Ramadan di bulan Syawal. Nah, itu artinya Bapak dan Ibu, kita kalaulah mendengar Syawal, itu berarti kita sudah berada di penghujung Ramadan. Kita tidak akan bahas bagaimana perbedaan. Yang jelas ujung-ujung ini, yang sampai ke ujung itu biasanya adalah orang-orang yang bisa bertahan. Kalau pemain bola dan bisa tahan nafasnya berlari, kalau perenang yang bisa tahan nafasnya dan tahan tenaganya sampai ke finish, maka orang-orang yang sampai ke ujung Ramadan itulah orang-orang yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang-orang yang menang, orang-orang muttaqin, tentunya sesuai dengan tujuan Ramadan. Nah, sebagai bentuk bahan evaluasi kita di penghujung Ramadan, maka mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha tattakhizuna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummatin. Sadaqallahul azim. Wala takunu, janganlah engkau seperti, kata Allah,
allati naqadat ghazlaha, seperti seorang perempuan yang mengurai kembali benang tenunannya, min ba'di quwwatin angkatha, setelah dia memintal kuat benang itu, lalu dia jadikan pintalan benang yang telah kuat tadi itu angkatha, bercerai-berai. Tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum, kamu menjadikan sumpah-sumpahmu itu sebagai alat untuk tipu daya di antara kamu. Antakuna ummatun hiya arba min ummatin, karena adanya satu golongan yang lebih banyak daripada golongan yang lain. Nah, Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini secara tidak langsung Allah telah mengumumkan kepada kita bahwa apabila suatu karajo, suatu pekerjaan lah selesai dilaksanakan, yang secara umum lah selesai dilaksanakan, jan diurak balik, jan diungkai. Nah, sebagaimana juga ini adalah di mana pada masa Rasulullah SAW sekaligus menjadi asbabun nuzul dari ayat yang kita bacakan surat An-Nahl ayat 92 tadi itu asbabun nuzulnya ada pada masa Rasulullah SAW, seorang perempuan yang kurang akal. Artinya dia ya dibilang gila, dia tidak gila, tapi kurang akalnya. Nah, dia kerjanya sehari-hari memintal benang. Kalau bahasa Jawa kita menenun benang, lalulah menjadi kue, lah menjadi sehelai kain bagus. Kalau orang pandai sikit tahu banget. Lalu setelah baguslah rancak hasilnya, dia ungkai balik. Lah seharian itu sekarajonya beko nyungkai balik. Nah, sehingga iko dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebab turun ayat karena lantaran pekerjaannya tadi itu karajonan sio-sio gitu. Kenapa? Ialah selesai rancak karajoko babue lah sudah tuh dibuka balik, diurainya balik, sehingga benang malah tersusun rancak menjadi sehelai kain tadi itu bisa berguna untuk yang lain, bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari, diuraknya balik sehingga bercerai-berai balik menjadi sehelai benang balik. Kan ini adalah pekerjaan yang sia-sia. Nah, ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ketika itu dan diterima oleh Rasulullah SAW, dibacakan kepada para sahabat sehingga menjadi pelajaran berharga. Yang titik baliknya adalah, titik awalnya daripada ayat ini, agar segala sesuatu janji yang telah kita ucapkan, agar segala sesuatu ikrar yang telah kita ikrarkan, suatu perjanjian dengan orang lain yang telah kita ikatkan, kita padek bayu-iyo untuk melaksanakan suatu akad perjanjian, ternyata karena ada satu golongan yang lain, aku lebih rancak lah, aku loak ke situ. Itu inti daripada ayat. Tapi kalau kita kaitkan kepada Ramadan, Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya adalah kaitannya dengan Ramadan ini lah sebulan. Sejak dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kita laksanakan segala sesuatu yang diajarkan, dididik kita di bulan Ramadan itu. Salat, kita ke masjid, ke mushola, berjamaah, berinfak, berbuat baik, menahan mulut untuk Anda
mempergunjingkan orang, untuk tidak mencemeh orang, tidak menghina orang lain, telah dikerajokan. Itu didikan Ramadan yang selama ini kita kerjakan. Malamnya kita tidak hanya ke masjid, pulang dari masjid buka lo mushaf Al-Quran kau, kita baca. Kadang-kadang kita tahankan tua, mangantuk kita bawa dua balik baca balik dengan target mungkin semalam tu sekian halaman atau sekian juz, paling tidak agak sajuz. Setelah itu tidur, bangun lagi, bangunnya agak cepat, banyak tugas lain menanti. Sebelum mengerjakan tugas tu kita salat dulu 2 rakaat paling tidak, salat malam. Setelah itu baru kita kerja rutin, memasak, menyiapkan makanan untuk keluarga. Nah, itu adalah tarbiyah Ramadan, didikan bulan Ramadan kepada kita. Lah selesai sahur beko, pailo ke surau, ke masjid kembali untuk salat berjamaah subuh, lalu zikir sampai duha datang. Duha lo baru pulang. Kok begitu yang kita laksanakan setiap hari selama sebulan. Nah, dikhawatirkan kita nanti seperti perempuan pemintal benang yang dikatakan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 92 tadi. Lah dididik sebulan seperti itu. Dan tidak ada bapak-bapak dan ibu-ibu di dalam agama apapun didikan yang sehebat didikan bulan Ramadan ini, di mana sekali perintah umat Islam patuh, di mana sekali perintah datang dari Allah Subhanahu wa taala ketika Ramadan ini datang, umat Islam patuh semuanya, tanpa aba-aba, tanpa iming-iming, dan janji Allah cuma ada kita menjadi orang yang bertakwa di sana dengan pahala yang luar biasa. Dikhawatirkan kita nanti lepas Ramadan tu seperti kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, seperti yang digambarkan oleh Allah tadi. Ada orang yang lah dikarajokannya ranca-ranca, lah disusun strategi dan rencana yang bagus selama Ramadan, lah dididik dan dibiasakan. Sebab bapak dan ibu-ibu perui kita, pari kita, salero kita, tentu dengan sebulan lamanya telah menahan dengan segala hal yang kita lakukan dari maghrib sampai subuh, siang tidak ada apa-apa, lah terbiasa. Lalu masuk bulan Syawal, walaupun Syawal itu merupakan kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tapi lapeh kontrol. Balapehan segala salero lah di situ. Lupa dengan apa yang kita laksanakan rutinitas selama sebulan. Aku dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menang adalah orang-orang yang tidak mengikuti itu. Tattakhizuna aymanakum dakhalan bainakum. Kamu jadikan kebiasaan-kebiasaan sumpah-sumpahmu itu sebagai tipu daya di antara kamu. Wassalamu puasa senyum mereka. Sesudah itu lapeh selero beliau. Nanti kau tiba bulan puasa, abai itu lo beliau. Ini adalah pekerjaan yang sia-sia, pekerjaan yang mubazir, yang seharusnya Ramadan itu memberi bekas. Kata kuncinya Bapak Ibu, Ramadan itu seharusnya memberi bekas kepada diri kita secara pribadi, kepada masyarakat secara umum. Apa bekasnya? Bekasnya tertanam dalam diri kita didikan Ramadan itu setelah lapeh bulan Ramadan. Seperti orang yang menempuh suatu pendidikan, dari awalnya tidak tahu tulis baca, lalu sekolah, lah tahu sekolah, lah tahu tulis baca, lah pandai membaca, berilmu, bertambah juga kepandaian. Dari kepandaian SD pindah kepandaian kepada SMP, tingkat lanjut SMA, lah bertambah gadang juga, lah bertambah rancak jadi cari
sampainya di perguruan tinggi. Wah, lah pandai bermasyarakat, lah bagus. Akhlaknya pun semakin baik. Rasa-rasa lah bisa. Sesudah lapeh dari perguruan tinggi, balik ke perangai awal. Seperti inilah orang yang tidak ada bekas. Tapi kalau semakin bagusnya lepas dari suatu pendidikan, maka ada bekas dari pendidikan itu dalam dirinya. Betul Ramadan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kaum muslimin, jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kira-kira bekas Ramadan? Apa kira-kira bekas Ramadan, tanda-tanda Ramadan itu membagiah-bakih ke diri kita? Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, setidak-tidaknya ada beberapa tanda dan usaha yang bisa kita lakukan untuk kita tetap mempertahankan ruh Ramadan itu hidup di luar bulan Ramadan di dalam diri kita masing-masing. Nah, apa itu? Yang pertama, tentunya kita laksanakan sunnah Rasulullah SAW, yaitu puasa sunnah bulan Syawal. Itu supaya berbekas Ramadan yang selama sebulan kita kerjakan itu di luar bulan Ramadan, tentunya setelah Ramadan Syawal. Maka di antaranya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah puasa sunnah Syawal. Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, setelah itu diikuti dengan sittan min Syawal, sittah, 6 hari puasa di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, kata Rasulullah SAW. Adalah orang itu seperti dia berpuasa sepanjang tahun atau setahun. Kenapa begitu Bapak dan Ibu? Hadis ini hadis Muslim, hadis sahih dari Rasulullah SAW. Karena puasa itu membantu kita menjaga disiplin ibadah yang sudah dibentuk di Ramadan. Sehingga kalau masuk bulan Syawal, kalau tanggal 1 Syawal, memang tidak ada ulama atau siapapun yang tidak sepakat itu haram puasa. Bahkan ketika setelah malam takbiran subuh itu pun, setelah sholat subuh disunnahkan, disuruh kita oleh Rasulullah SAW makan dulu, cicipi makanan hidangan yang ada. Jadi kapai sholat hari raya Idul Fitri itu, ayo makan dulu. Hidangan yang ada dimakan. Beda dengan kalau kita mau sholat Idul Adha. Ayo bukan berpuasa, tapi tidak makan dan tidak minum. Nah, nanti setelah sholat Idul Adha, baru kita nikmati makanan, hidangan yang disediakan. Tapi kalau mau hari raya Idul Fitri, disunahkan kita makan dulu, isi perut dulu. Nggak lo di waktu sahur sebelum subuh kada, tapi setelah sholat subuh makan dulu. Kapai kamu sholat. Musalla itu artinya adalah tempat sholat tanah lapang pada masa Rasulullah SAW. Nah, Bapak dan Ibu, perlu kita sampaikan sedikit kenapa disebut 6 hari oleh Rasulullah setelah Ramadan itu kita disunahkan puasa Syawal, dan 6 hari. Maka tidak sebulan lagi sih. Kalau kita tentu berharap kau dapat sebulan lagi lah. Cukup 1 Syawal saya nan berbuka, sesudah itu puasa balik. Ini adalah harapan kita semua. Dan memang dalam suatu riwayat dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalaulah tahu manusia, lau ya'lamun nas, kalau tahu manusia ada di Ramadan itu, latamanna sanatan puasa. Kalau berharap manusia itu bahasa nasa tahun itu hendaknya adalah Ramadan sih. Nah, itu dalam satu riwayat dikatakan. Nah, tetapi Allah, Rasulullah dengan kemaha kasihannya kepada kita umatnya, beliau tidak
mewajibkan kita puasa selama Syawal dan selama setahun penuh, tetapi hanya 6 hari di bulan Syawal. Nah, kenapa? Nah, di dalam penjelasannya dikatakan bahasa Bapak dan Ibu, orang yang puasa 6 hari di bulan Syawal itu sama nilainya dengan berpuasa sepanjang tahun, karena setiap kebaikan dalam puasa itu satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat yang ke-160. Nah, man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Setiap kebaikan bulan Ramadan dinilai dilipat gandakan nilainya 10 kali lipat. Siapa yang datang dengan suatu kebaikan, falahu, untuk dia yang melakukan kebaikan itu, asyru amsalihha, ada 10 kebaikan pada diri orang itu, diberikan 10 pahala. Wa man jaa'a bis sayyi'ah, sebaliknya, siapa yang datang dengan as-sayyi'ah, dengan keburukan-keburukan, fala yujza, maka itu tidak dibalas illa mislaha, kecuali dengan sebesar sekadar ukuran keburukan yang kerajokan. So wahum la yuzlamun, dan Allah sama sekali tidak akan menzalimi mereka. Nah, Bapak dan Ibu, prinsip dalam agama kita, suatu kebaikan yang kita kerajokan, Allah berikan balasannya 10 kali lipat. Tapi kalau keburukan yang kita kerajokan, tidak akan Allah balasi kecuali hanya dibalasi seukuran anan kita kerajokan tadi. Jadi tidak berlipat-lipat Allah balas kalau keburukan. Tapi kalau kebaikan Allah balas berkali lipat, 10 kali lipat. Nah, 10 kali lipat inilah oleh Imam An-Nawawi dalam syarah hadisnya dikatakan, maka 10 kali lipat di bulan Ramadan berarti 1 kali puasa kita di bulan Ramadan dibalik 10. Kalau 30 berarti dikali 30 hari, 10 kali 30 300, berarti itu 10 bulan baru. Nah, jadi nanti 30 hari kita puasa, pahalanya 300 hari. Artinya itu baru 10 bulan. 10 bulan baru tuh Bapak Ibu. Maka 6 hari puasa Syawal, Imam An-Nawawi, dikalilah 10. 6 kali 10 berarti 60 hari. Cukup 300 ditambah 60 hari 2 bulan. Maka cukupnya 360 hari. Berarti puasa bulan Syawal itu menjadikan nilai kebaikan kita, nilai pahala kita oleh Allah seperti puasa selama 1 tahun penuh. Itu rumus yang diberikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab syarahnya. Bapak-bapak dan Ibu, berarti yang pertama melanjutkan puasa Ramadan itu dengan 6 hari di bulan Syawal, dengan disebut dengan puasa sunnah, tapi nilainya sama dengan puasa Ramadan selama setahun penuh jadinya totalnya. Nah, ini yang pertama yang membuat seseorang itu Ramadannya membekas. Yang kedua, Bapak dan Ibu, maka berarti puasa yang 6 bulan tadi itu puasa yang 6 hari ya, 6 hari di bulan Ramadan, di bulan Syawal yang akan kita kerajokan nanti setelah Ramadan itu menutupi dan penyempurna ibadah Ramadan kita. Menutupi kekurangan-kekurangan dan menyempurnakan ibadah Ramadan yang kita laksanakan. Nah, Bapak dan Ibu, itu tanda pertama. Tanda kedua,
Orang yang memang membekas Ramadan di dalam dirinya adalah dia menjaga sholat berjamaahnya. Sholat berjamaah dan sholat malam. Apa itu? Berarti setelah Ramadan tiba Syawal, walaupun sibuk dia dengan berhari raya, bersilaturahmi, menyambung silaturahmi dengan sahabat, teman, keluarganya, mungkin orang rantau pulang dan segala macam, tapi tetap melaksanakan sholat berjamaah. Kalau dalam perjalanan di Basobok musaji singgah. Oh, kalau paham dengan hukum maka berarti singgah zuhur saja, langsung jamaah dengan asar. Itu kanlah dikerjakan sehari-hari Bapak dan Ibu. Dan kalau kita pahami betul, tidak perlu kita jelaskan terlalu rinci, tetapi ikut tando kedua bagi orang yang membekas Ramadan itu di dalam dirinya. Nah, demikian juga dia tetap melaksanakan sholat sunat malam, meskipun hanya 2 rakaat, tajago tengah malam. Dia tetap melaksanakan karena dia paham sekali firman Allah Subhanahu wa taala, orang yang melaksanakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak itu adalah orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tajago tengah malam tetapnya berwudu, salat walaupun 2 rakaat. Walaupun katidur lagi sudah itu, kalau balik sesudah itu, maka ia tetap mengerjakan itu. Bahkan orang yang telah terbiasa, bapak dan ibu-ibu, tidak balik, bahkan tidak bisa lalu oleh sesudah itu karena ada salatnya. Nah, banyak orang-orang yang kita dengar dalam kisahnya, lata jago malam tidak muahnya lalu balik kalau tidak salat dulu. Bahkan kalau lah salat amalah lama lalunya sesudah itu. Karena itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bagi dia, ada ketenangan dalam hati. Karena janji Allah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah angkat dia ke maqam. Maqam itu artinya adalah tempat, satu tempat yang mulia. Mahmuda, tempat yang terpuji, tempat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dia juga tidak meninggalkan salat sunnah rawatib. Tidak ditinggalkan. Karena sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, siapa yang menjaga salat sunatnya, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, lalu 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum fajar. Jadi salat sebelum salat subuh ada 2 rakaat lagi. Semua itu kalau rutin dia kerjakan, Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Nah, itu dalam hadisnya. Artinya itulah salat sunat rawatib. Nah, biasa kita laksanakan sebelum zuhur. Kok ada 2 riwayatnya. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan ampe. Anak saya yang ketemu dalam hadis itu ampe. Ampe rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Sebelum asar tidak ada, sudah asar tidak ada. Sebelum maghrib tidak ada, sesudah maghrib dia ada 2 rakaat setelah maghrib. Dan 2 rakaat setelah isya, serta 2 rakaat sebelum fajar, itu sebelum sholat subuh. Kalau itu dilaksanakannya, balik selanjutnya Bapak Ibu, kalau itu dilaksanakannya, maka Allah bangunkan, kata Rasulullah dalam hadisnya, untuk dia suatu rumah di surga. Nah, ini keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah yang Allah sediakan untuk orang yang melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Tidak balik 2 rakaat cuma. Hanya 4 rakaat sebelum zuhur itu yang enggak berbeda mungkin. Biasa 2 rakaat, tidak apa-apa, 2 rakaat. 10 atau 12 jumlahnya semuanya. Nah, silahkan dikerjakan. Nah, itu berarti ada bekas.
Justru merasa kehilangan kita, rugi kita kalau tidak sempat kita mengerjakan rawatib tua. Itu berarti ada bekas Ramadan bagi orang itu. Nah Bapak dan Ibu, walaupun sakit, kenapa? Sebab Allah katakan, Rasulullah katakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, ahabbul a'mali ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuha wa in qalla, adalah amalan yang terus menerus meskipun sakit. Allah ahabbu, yang paling dicintai amal karajo yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah, adwamuha, yang dawam itu artinya bakataruhan, tidak terputus. Wa in qalla, meskipun amalan itu sedikit, kan 2 rakaat seketik tapi terus tidak terputus. Kan kalau membaca Al-Quran kau siap maghrib mungkin sapojok ke sehalaman pesawatnya, atau kak 2 pojok setelah maghrib atau setelah subuh sapojok atau 2 pojok, tapi taruh tidak terputus-putus, tidak terhenti, dan menjadi kebiasaan. Wa in qalla, meskipun sakit itu karena tidak terputus, itulah ahabbul a'mal ilallah, itulah amalan paling Allah cintai. Sakit tapi tak tarikh, daripada sekali-sekali banyak, tapi sekali itu saja. Bila oleh bila sempat nanti, bila mau hati. Anda itu yang paling Allah cintai. Yang Allah cintai itu nan sakit tapi berketerusan. Nan ketiga, Bapak dan Ibu, yang menjadi bekas ciri daripada Ramadan yang membekas dalam diri seseorang itu adalah melanjutkan tilawah Al-Qur'annya. Melanjutkan tilawah Al-Qur'an. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa Ramadan itu adalah bulan Al-Qur'an. Karena memang syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Qur'an. Allah katakan langsung dalam surah Al-Baqarah. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang unzila fihi Al-Qur'an, diturunkan pada bulan itu Al-Qur'an. Dalam riwayat dikatakan masuk pertamu-tamu Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah pas di bulan Ramadan ini. Nah, maka Bapak dan Ibu melanjutkan, memperbanyak membaca Al-Quran setelah bulan Ramadan. Kita buat target kecil-kecil, target ketek-ketek. Sesudah maghrib serupa tadi itu agak sehalaman jadi, atau sapojok. Lalu bekolo siap subuh sapojok, karena gitulah kerja biasa. Hendak talaki di siap maghrib siap isya kena, karena itu agak panjang waktunya. Maka konsisten yang seperti itu, maka kata Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya menekankan pentingnya istiqamah dalam amal ini, agar kita terbiasa sehari-hari seperti itu. Itu nama membuat tanam konsisten bahasa orang ini. Itu nama membuat kita tenang. Kalau tidak tekarajokan dan biasa itu ada orang kurang rasanya. Itu artinya Ramadan memberi bekas kepada kita. Tentu selanjutnya nang kampe, hanya ada berapa? Tahu sabar menjaga sedekah. Bapak dan Ibu, Ramadan memang memotivasi kita, melatih kita untuk mudah bersedekah. Kok bara-bara dan nado diberikan. Sedekah mudah, karena itu nilainya kita yakini memang berlipat ganda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya berlipat ganda. Tapi karena itu, maka tidak hanya di bulan Ramadan saja kita bersedekah kodoh. Tetap juga di luar Ramadan kita biasakan bersedekah, meskipun nilainya tidak sama aja seperti di bulan Ramadan. Sebab Allah katakan dalam Al-Quran, nilai orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu
seperti sebiji benih, serupa satangkai padi. Yang satangkai itu tumbuh 7 batang. Dan 7 batang itu berbuah 100 biji padi. Nilainya 1 disedekahkan nilainya 700. Masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila, dalam surah Al-Baqarah 261. Orang-orang perumpamaan orang-orang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Dalam tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Berarti Bapak dan Ibu, 1 yang kita sedekahkan Allah nilai kebaikannya sampai 700. Bahkan di ujung ayat Allah katakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Berarti lebih daripada itu Allah berikan pahalanya untuk orang yang selalu bersedekah tadi. Kemudian Bapak dan Ibu, tentunya setelah Ramadan kita tetap mohon kepada Allah. Ujung daripada segala karajo kita serahkan kepada Allah. Kita minta kepada Allah untuk bisa istiqamah. Karena istiqamah itu keteguhan hati, teguh pendirian untuk bisa selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan tadi itu. Maka berdoalah kita. Doa yang paling masyhur supaya hati kita kok tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya Allah, tetapkanlah yang kalibal qulub, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi, tetapkanlah hati saya ala dinik, di atas agama Engkau, wa ta'atik, dan untuk selalu taat kepada Engkau. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi. Nah Bapak dan Ibu, itu ada berapa tadi? 5 tanda ciri bakso Ramadan itu memberikan bekas kepada kita. Tidak di bulan Ramadan saja, tapi berlanjut di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan sampai nanti masuk Ramadan. Walaupun dipungkiri atau tidak, lama-lamanya kapudar seiring dengan waktu. Karenalah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi yang kita bacakan di dalam surat An-Nahl 92. Sebab kebanyakan manusia sesudah Ramadan itu balik kastelan awal. Nak kastelan Ramadan, balik kastelan awal. Itu setelan awalnya yaitu mereka meniru orang banyak daripada tetap istiqamah. Tabau dinan banyak. Padahal tidak selalu pendapat yang banyak itu selalu benar. Walaupun di masyarakat, di kehidupan kita sehari-hari, orang yang banyak berpendapat ikut narencah. Asalnya orang berpendapat serupa itu, tapi ada surang yang berpendapat, nah itu narencah. Nan bana di kita nama apa Ibu na besok. Nah banyak. Padahal tidak selalu pendapat yang banyak tadi benar. Itulah banyak terjadi dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan kita bernegara. Orang memilih ikut satu, ikut lo narancak ini kece orang. Ternyata enggak. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, antakuna ummatan hiya arba min ummatin. Karena ada satu golongan nan mengatakan lebih banyak aku narancak, tapi ada golongan lain aku narancak, tapi karena orang memilih dan ikut banyak, alah satu lo kita kasih itu. Nah Bapak dan Ibu, ini
adalah bekas Ramadan. Nah, sehingga orang-orang nambah beda sesudah Ramadan itu barangkali, nan tetapnya istiqamah, ndak banyak dah. Tetapi tetap ada orang kan balik kastelan sebelum Ramadan balik, serupa biasa lah balik. Itu prinsipnya pula, padahal lupanya satu kata kunci dari Allah Subhanahu wa taala. Baso itu akan mati. Masih kata Rasulullah, fa innaka mayyitun. Hiduplah sekehendakmu. Ingat, engkau akan mati. Dan tak tahu kita apakah kita salah seorang dari kita yang duduk bersama di surau Ittihad akan sampai Ramadan akan datang atau tidak. Maka mari kita maksimalkan di ujung dan kita pertahankan setelah Syawal masuk apa yang telah biasa kita laksanakan di bulan Ramadan. Inilah barangkali Bapak dan Ibu bentuk evaluasi mempertahankan semangat Ramadan. Sebab semangat kau biasa dipertahankan hanya ketika selesai salanta sesudah itu. Paling seminggu, 2 minggu sesudah itu hilang. Serupa euforia kemenangan dalam sebuah pertandingan. Nan seminggu pertama itu secerita. Memang bahagia, senang. Tapi lah mulai masuk minggu kedua lah mulai berkurang. Minggu ketiga lah mulai cek-cek seorang mempertahankan. Minggu keempat lah mulai habis hanya cek je 2 seorang nampak lagi. Jangan serupa itu ndaknya. Begitu kita ke Bapak dan Ibu tentang Ramadan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Bagaimanapun, mohon maaf menyampaikan apa yang mendapat dalam kajian, dan ini pun semua didasarkan kepada firman Allah dan hadis Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga juga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pahala yang tidak terputus bagi orang yang memiliki ilmu, menyampaikannya kepada anak, kamanakan, cucu, saudara, kawan dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru. Oh iya Bu, nama Ibu itu. Iya Bu. Terima kasih Pak Ustaz, sangat mencerahkan sekali yang saya Bapak sampaikan. Yang kami tanyakan, yang sholat rawatib 4 rakaat sebelum zuhur Pak Ustaz. Iya Bu. Itu 2 atau 1 kali tasawuf? Oh gitu. Itu berarti fikihnya. Fikihnya artinya cara melaksanakannya. Nah Bapak dan Ibu, masyhur dalam riwayat, kebetulan Niko ada membaca beberapa hari yang lalu balik dan sebagai mengulang, itu dalam hadis disebutkan ada yang mengatakan ampe kuliah langsung. Ada yang biasa dikerajakan oleh Nabi 2 langsung, 2 gitu. 2 dulu, setelah itu 2 lagi. Nah kebetulan kita tidak langsung membaca dari kitab hadisnya, tapi dari riwayat yang dituliskan dalam suatu buku. Dalam suatu buku. Memang kebetulan kita tidak punya bukunya, sebab ke pustaka lah jarang Kita baca balik ketika dibaca dan keterangannya itu dikerajakan oleh Nabi yang paling sering adalah 2. Setelah itu 2 balik, baru salat zuhur. Nah, ada hikmahnya di situ, itu menunggu orang karena sedang sibuk bakarajo. Sedang di pasar, di mana-mana, sedang beraktivitas, lalu diperpanjanglah dengan cara melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur itu, sehingga ada kesempatan orang-orang yang terlambat sama-sama zuhur itu dalam hikmah. Tapi dalam teori pelaksanaannya Rasulullah sering mengajarkan 2 salam, lalu 2 rakaat lain baru salam, lalu baru sholat zuhur berjamaah. Lalu yang lainnya kan 2 biasa Bapak Ibu. Ada juga pendapat yang kedua mengatakan langsung sampai rakaat. Dan itu tidak masyhur, tapi ada. Dipersilahkan. Tapi yang paling acak Nabi mengerjakan dalam riwayat itu dikatakan 2, lalu salam, lalu 2 lagi. Nah untuk orang yang berdawam sering berketerusan mengarajukan itu, maksudnya tidak nyampe sebelum zuhur saja Bu.
Sampai sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, lalu 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Allah bangunkan untuk dia surga, rumah di surga. Nah itu barangkali Bu, dari segi namanya teknisnya, fikihnya namanya. Nah, barangkali demikian. Mudah-mudahan manfaat. Pada Buya itu. Mohon maaf bermanfaatnya. Terima kasih. Kita akhiri dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.